Kita kan ngalamin ini nanti. Semua kita tuh ngalamin hari kiamat. Dikumpulin di padang mahsyar, yang mana matahari Allah dekatkan 1 mil. 1 mil itu 1 kilo lebih. Kita ngalamin ini Pak. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita hayalan, tapi ini bakal kenyataan. Kita dikumpulin di hari kiamat. Setiap kita dikumpulin dengan keadaan telanjang Pak. Sehelai kain pun nggak ada di balik kita, telanjang. Sampai Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, kalau kita semua telanjang, nanti kita saling melihat Allah. Kata Nabi apa? Tidak ada kepedulian kita untuk apapun selain ketakutan yang sangat dasar memikirkan dirinya sendiri. Boro-boro lihat orang-orang lain. Pokoknya telanjang, nyeker. Tahu nyeker? Nyeker bahasa mana nyeker? Nyeker itu tanpa alas kaki, telanjang bulat. Kalau yang bulat ya, kalau yang bulat udah bulat. Telanjang bulat, telanjang kaki, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, nyeker. Matahari didekatkan, semua manusia dikumpulkan. Wallahu a'lam berapa triliun tuh manusia. Sekarang aja kita tuh perasaan kalau kita nih ke Jakarta, ke tempat yang padat, ke pemukiman padat, tuh kayaknya suntuk banget. Ini dikumpulin semua orang yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Triliunan manusia. Siapa mereka yang gak kepanasan? Karena matahari dekat, walaupun matahari 1 mil dekat, yang kepanasan, ya sangat kepanasan, sehingga mereka keringetan, mereka terendam keringatnya sendiri. Ada yang terendam sampai kaki, ada yang terendam sampai dengkul, ada yang terendam sampai pinggang, ada yang terendam sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai telinga. Macam-macam manusia. Saking panasnya, saking takutnya, saking gerahnya, keringetan, mereka terendam dengan keringatnya sendiri. Jadi macam-macam orang nih. Bukan berarti satu tempat di sana semua keringetan, bukan banjir ya. Kalau banjir kan satu RT sedengkul, sedengkul semua satu RT. Kalau ini enggak, tergantung keadaannya masing-masing. Walaupun mereka ditempatkan di satu tempat, tapi mereka berbeda keadaannya masing-masing. Ada yang terendam sampai ke pinggang dengan keringatnya sendiri, ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai leher. Tergantung amal mereka. Jadi seakan-akan mereka tuh sendirian-sendirian walaupun mereka satu tempat. Tapi ketahuilah, ada orang yang selamat, tidak akan kepanasan, tidak akan terendam, dan tidak akan ketakutan. Siapa mereka? Coba perhatiin. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Nabi. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawmal qiyamah la ilaha illa huwa. Nanti ada golongan-golongan manusia yang tidak akan ketakutan, mereka dijauhi sama Allah, diselamatkan sama Allah di padang mahsyar dan kiamat. Di antaranya mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu manusia yang hatinya terikat cinta dengan masjid. Jadi jangan main-main nih orang yang cinta dengan masjid, terikat dengan masjid, orang yang selalu ingin ke masjid, orang yang selalu memakmurkan masjid. Mereka lah orang-orang yang selamat di antaranya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama ya'lamu masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mengumpulkan, yang meramaikan, yang selalu ingin ke masjid, mereka yang mengumpulkan masjid beribadah, mereka lah orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka akan
selamat di kiamat? Karena mereka selalu membangunkan rumah Allah. Rumah Allah, Pak. Emang sih Allah udah tinggal di sini. Ini cuma Baitullah sandaran, kayak Ka'bah, Baitullah, masjid juga Baitullah. Rumah Allah maksudnya rumah untuk ibadah kepada Allah. Jadi orang yang membangunkan masjid, yang meramaikan masjid, yang ibadah masjid, menghidupkan masjid, yang hatinya terikat dengan masjid, mereka cinta dengan masjid, mereka selamat, Pak. Karena di dunia waktu hidup mereka selalu main ke rumah Allah, Pak. Kemana? Mereka selalu ke masjid, rumah Allah. Jadi hatinya tuh terikat dengan masjid. Lagi di jalan, ingat, mampir ke masjid. Masjid mana aja bapaknya? Dia selalu ingin ke masjid. Wah, lagi di jalan nih misalnya, lagi kerja. Tahu-tahu ada ajan. Dia mampir ke masjid. Entah di tempat mana pun dia mampir ke masjid. Pokoknya hatinya tuh pengen selalu ibadah sholat ke masjid. Walaupun bukan di tempat tinggalnya, walaupun dia di jalan, walaupun dia di kerjaan, selalu pengen ke masjid dekat lingkungannya. Jadi selalu pengen hadir ke masjid, datang ke masjid, ibadah ke masjid, sholat ke masjid berjamaah. Jadi nggak satu masjid, Pak. Masjid mana aja kita datangin kalau sudah panggilan sholat, karena hati kita ingin selamat di akhirat, makanya selalu datang ke masjid. Itu, Pak. Jadi orang yang ke masjid, langkahnya dihitung ibadah, setiap langkahnya dihitung pahala kebaikan, di atas 1 derajat dihapus 1 dosa setiap langkah. Jadi semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya, semakin diangkat derajatnya, dan semakin dihapus dosa-dosanya. Semakin banyak langkah. Jadi di sini nih, kalau mau ke masjid, ya langkahnya tuh kecil-kecil aja, jangan lebar-lebar. Jadi kecil-kecil, jangan panjang-panjang gitu. Jadi langkahnya nanti dikit, kecil, langkah-langkah kecil. Kalau motor, setiap putaran roda 1 pahala, 1 dosa dihapus, 1 derajat diangkat setiap putaran roda. Jadi kalau langkah, setiap langkah kita dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat, dan diberikan 1 pahala. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Kita bahas sekarang hadis ke-27. Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Mulia. Sebab itulah, karena itulah, kasihanilah penduduk makhluk Allah di bumi, maka niscaya Allah akan mengasihi dan menyayangi kamu. Wahai manusia, kalau kita pengen dikasihi sama Allah, kita harus mengasihi semua makhluk Allah, ya. Karena Allah janji, kalau hambaku mempunyai kasih sayang sesama manusia, sesama makhluk Allah, pasti Allah akan memberi rahmat kepada dia, memberi kasih sayang kepada dia. Tuh. Jangankan sama manusia, sama hewan Allah suruh kita untuk berkasih sayang. Bukan sama manusia doang, Pak. Semua makhluk Allah. Makhluk Allah apa sih? Semua tumbuhan makhluk Allah. Hewan makhluk Allah, manusia makhluk Allah. Kalau kita punya kasih sayang sesama makhluk Allah, maka pasti Allah akan memberi kasih sayang dan menyayangi kita dan mengasihi kita. Subhanallah. Berapa banyak orang gara-gara hatinya punya kasih sayang, Allah kasih dia ampunan dan rahmat, masuk surga. Ceritanya gini, Pak, ada cerita. Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang ceritanya, dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, hadis Sahih, ceritanya riwayatnya sikoh kuat Sahih. Ada pelacur ini di padang pasir tersesat kehausan, pokoknya kering di tenggorokan, nyari air, bakal minum.
Ini pelacur, sehari-harinya kan dia pelacur pokoknya. Tahu-tahu dia tersesat, dia nyari air untuk dia minum, saking hausnya seakan-akan dia pengen mati nih. Di padang pasir dia cari-cari, ada sumur Pak, sumur. Kebetulan dia kan nyari sumur, pengen minum, dia turun ke sumur. Sumur kan beda kayak kita, sumurnya nggak ada timba, nggak ada ember, nggak ada kali, dia turun ke sumur. Turun ke sumur, dia minum di dalam sumur, pas dia minum, dia naik lagi tuh, hausnya udah hilang, dia naik. Pas naik, tahu-tahu ada anjing Pak, anjing yang lagi meret-meret kehausan, yang menjulurkan lidahnya dari kehausan. Dalam hati ini pelacur, ya Allah, ini anjing mungkin dia cari air ketemu, nggak bisa masuk ke sumur. Anjing nggak bisa masuk sumur. Kalau masuk ke sumur, ya dia nggak bisa naik lagi. Ada di bibir sumur, dia nungguin dengan keadaan haus. Kata si pelacur ini anjing kehausan seperti kehausan saya tadi, yang sangat dahsyat, yang sangat menyakitkan. Aku tadi haus, pasti anjing ini hausnya sama seperti aku tadi haus. Ini pelacur saking kasihannya kepada anjing, udah di atas sumur, dia turun lagi Pak, turun lagi, ngelepasin sepatunya untuk diambil airnya dengan sepatunya. Diambil dengan sepatunya, digigit, naik lagi jatuh, naik lagi untuk ngasih air ke anjing tadi yang ada di atas. Pas pelacur tadi udah nyampe atas lagi, dikasih minum dari sepatunya yang tadinya isi air. Minumlah anjing. Lalu Rasulullah bersabda dalam cerita ini, menunjukkan wahyu bahwasanya pelacur ini diberi ampunan karena Allah sangat berterima kasih dengan pelacur ini telah memberikan minum kepada anjing dengan kasih sayangnya. Allah ampun dosa-dosa pelacur gara-gara dia ngasih minum kepada anjing. Anjing itu najis Pak, najisnya najis berat. Apa najisnya? Najis ngubur ladoh, najis berat, sama kayak babi, anjing itu sama, najisnya najis ngubur ladoh. Tapi Allah nggak mandang. Semua kebaikan yang sudah dilakukan Allah akan dibalas kepada Allah, akan diberikan pahala dan ganjaran dari Allah. Walaupun itu seekor anjing, apa yang Allah berikan? Allah berikan kasihnya kepada pelacur. Allah akui dosa-dosanya karena Allah sangat berterima kasih kepada Allah yang punya kasih sayang kepada sesama makhluknya. Lebih-lebih kalau kita kasih minum sama manusia, sama anjing aja Allah kasih kita ampunan, apalagi kalau kita kasih minum sama manusia, sama orang beriman, bahkan sama orang yang puasa, orang yang bukan puasa, orang yang fakir miskin. Umatnya Nabi Muhammad, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, apalagi ngasih makan, ngasih minum sama orang yang soleh, orang yang Allah cintai juga. Sama makhluk Allah yang najis saja Allah kasih pahala, apalagi sama kalau kita kan punya kucing nih, punya kucing Pak, apalagi ngasih minum kucing, ngasih makan kucing, ngasih makan manusia, ngasih makan fakir miskin, lebih lagi pahalanya dari Allah. Jadi kasih sayang ini Allah nggak terbatas, nggak terbatas. Sama siapa juga,
sama orang baik, sama orang kafir ya, sama orang beriman ya, sama ahli maksiat ya, walaupun sama binatang Allah kasih pahala. Jangan takut. Jadi jangan sampai kita anggap kita nyiram tanaman nggak dapat pahala. Itu nyiram tanaman, kita kasih sayang sama tanaman ini supaya kagak mati, kita dapat pahala. Nyiram tanaman dapat pahala, dapat pahala. Nyiram tanaman itu bentuk kasih sayang kita sama alam. Alam itu banyak, tumbuhan kira-kira dapat pahala. Ngasih makan burung dapat pahala. Ngasih makan kucing dapat pahala. Ngasih makan ayam dapat pahala. Bahkan ngasih makan semut dapat pahala. Semut yang kita dikerubutin bulannya kan ada bulannya. Kalau ada semut, kita kasih semut, gak usah kita ambil itu bulannya. Kita dapat pahala ngasih makan semut. Ya Allah. Imam Ghazali pernah ngarang kitab dengan tintanya. Zaman dulu kan tintanya dicoret gini. Nah, jadi tintanya tuh kayak dari sari-sari buah. Dulu kan jarang orang dari tinta. Ada lalat deadlock ke tintanya, tempat tinta. Imam Syafi'i diemin sampai lalat itu minum di tinta beliau sampai kenyang terbang. Lalat dibiarin minum di tinta Imam Ghazali. Setelah Imam Ghazali meninggal dunia, itu murid-muridnya diantaranya ada yang bermimpi bertemu Imam Ghazali. Ditanya tuh, yang guru wahai Imam, wahai guru, apa yang Allah berikan kepadanya dengan sebab amal yang banyak? Kau pengarang kitab, kau ahli ibadah, kau seorang guru, kau seorang pengajar. Kata Imam Ghazali cuma bilang gini, sesungguhnya Allah ngasih aku ampunan dengan sebab satu yang tidak aku sangka-sangka. Dulu aku hidup, aku pernah ngasih minum kepada lalat yang nempel di tintaku, aku biarkan sampai kenyang, baru dia terbang. Dengan sebab itulah Allah berikan aku rahmat dan ampunan Allah. Ya Allah. Jangankan sama hewan, sama manusia, sama lahir apa dihitung pahala ibadah sedekah. Orang soleh pernah meninggal dunia, satu orang soleh dibanyiin, dikafanin, dikuburin, tapi ini ada keanehan. Ini yang mandiin ngelihat itu mayat jenazah ketawa nggak bisa mingkem, padahal itu meninggal dunia udah mati, nggak mingkem, senyumnya lebar kayak ketawa, gerakannya kelihatan. Nih yang mandiin ya, heran ya Allah nih mayat kenapa ketawa baik, kelihatannya tuh lagi ketawa aja, nggak bisa mingkem. Sehingga penasaran nih yang mandiin mayat, ya Allah, pengen rasanya nih saya tanya sama mayat kenapa dia ketawa begini, kenapa dia senyumnya lebar banget. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk bertanya sama dia dalam mimpi, ya Allah, karena dia meninggal dunia nggak bisa ditanya, kayak meninggal dikuburin selesai, bener besok malamnya itu yang mandiin mayat, tukang mandiin mayat mimpi ketemu ini orang soleh, seorang pemuda. Ditanya, wahai pemuda, tadi saya mandiin kamu, saya pengen tanya, kenapa kau meninggal dunia dalam keadaan tertawa? Dia dijawab sama ini mayat, wahai bapak tukang mandiin mayat, wahai Amil, ketahuilah saya sebenarnya tadi nggak ketawa mau meninggal dunia, pas dicabut ruh saya jadi ketawa karena satu sebab. Pas saya meninggal dunia dicabut ruh saya melihat amalan yang pertama kali saya lihat menyambut ruh saya dicabut, amalan yang paling pertama
yang menyambut saya waktu meninggal dunia adalah amalan yang saya tidak sangka-sangka. Saya punya kebiasaan tiap pagi saya sedekah roti. Kebetulan saya tukar roti. Setiap habis subuh pasti saya sedekah roti sama siapapun yang pertama kali saya ketemu, pasti saya kasih roti. Kebetulan di satu hari nggak ada siapapun yang saya temui, saya mau sedekah roti, saya nggak bisa. Nggak ada yang saya temui, nggak ada orang sama sekali. Saya nggak ketemu siapapun kecuali cuma satu keledai. Akhirnya saya kasih tuh roti kepada keledai. Karena nggak ada orang, saya nggak lihat orang, saya nggak ketemu orang, saya kasih keledai. Pas saya meninggal ini, yang pertama kebaikan pahala yang menyambut saya waktu saya dicabut ruh saya, yang pertama menyambut adalah pahala satu roti yang saya kasih keledai. Gimana saya nggak ketawa? Saya takjub, saya heran, amalan saya yang banyak banget selain ini nggak ada kelihatan, tapi yang kelihatan yang nyambut saya pahala kasih makan roti sama keledai. Ya Allah, saking Allah redho kepada orang yang berkasih sayang ngasih makan sama makhluk-makhluk Allah. Keledai makhluk Allah ya, makhluk Allah. Jadi jangan disangka Pak, masuk surga identik dengan amalan yang gede-gede. Jangan sangka begitu. Betul, kita beramal tuh gede, kecil, besar, sepele, kita amalin, kita kerjain, jangan pikir sepelean. Apalagi kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita, sholat, puasa, zakat. Kita berbuat baik betul, kita sholat betul, kita zakat, sedekah, puasa, haji betul, tapi jangan identik, jangan nyepelein amalan yang kecil-kecil. Sekecil apapun amalan, bisa jadi itu penyebab kita dirahmati Allah, kita diberikan kasih sayang sama Allah, kita dimasukkan surga sama Allah. Walaupun itu kasih makan satu piring atau satu korma. Karena Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun cuma sedekah satu biji kurma atau satu buah kurma. Jangan sampai nyepelein hal sekecil apapun, walaupun itu sedekah satu butir kurma, karena bisa jadi satu butir kurma tersebut, kata Nabi, bisa mencegah kalian dari api nerakanya Allah, selamat. Bisa jadi Pak, kita sedekah 5.000 mengalahkan orang yang sedekah puluhan juta. Bisa jadi, jangan sepelein. Jadi jangan sepelein kecil apapun, karena dalam hati kita nih harus ada rahmat, kasih sayang sama siapapun, kasih sayang sama ahli maksiat, sama ahli taat, sama orang beriman, bahkan sama orang yang selalu berbuat maksiat. Kita nggak boleh mencela, membaki, nyumpahin, nggak boleh, karena Allah akan memandang hati kita punya kasih sayang nggak, walaupun berahli maksiat. Ada syekh namanya Abu Yazid Al-Bustami, wali min awliyaillah, orang soleh, ulama. Lagi ngajar begini, di depan masjid ada para pemuda yang mabuk, koyak-koyak gitaran, musikan, maksiat. Murid-muridnya kan bilang, wah syekh, itu di depan kelihatan mata kita para pemuda yang lagi pada maksiat, pada mabok, pada musik-musikan, pada gitaran, pada foya-foya. Sumpahin dia tuh nggak punya adab. Sumpahin, kita pengen tuh orang
coba celaka dah, songong banget, songong. Kita lagi ngaji, dia malah maksiat di depan. Ya udah, ayo angkat tangan kita doain. Doain ya. Allahumma kama farrahtahu fi dunya fafarihu fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyenangkan mereka di dunia, senangkan juga mereka di akhirat. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri mereka kesenangan di dunia, berilah mereka kesenangan juga nanti di surga. Amin. Murid-muridnya bingung. Wah Syekh, kenapa doanya begitu? Kayak gitu, supaya kita binasa, dari celaka, dari kena musibah, daripada mati mampus kalian. Nggak boleh. Kasih sayang kita sama seluruh makhluk, bahkan sama sang manusia, nggak boleh nyumpahin, nggak boleh mencela, nggak boleh mencaci. Di doain kayak gitu, masya Allah. Maksudnya gini Pak, ya Allah, berilah mereka kesenangan, mereka lagi senang-senang. Nanti di akhirat kasih juga mereka senang-senang ya Allah di surga. Artinya apa? Jangan sampai ya Allah Kau wafatkan mereka kecuali mereka sudah bertaubat dan mereka masuk surga, husnul khatimah, mati dalam keadaan baik-baik, mati ke dalam keadaan sudah taat, sudah taubat. Itulah doa orang-orang yang ahli ibadah, orang yang ahli makrifat, nggak mau nyumpahin orang Pak. Jadi mandang orang tuh kasih sayang aja, nggak mau memaki, mencela, bahkan nyumpahin nggak mau. Kalau pengennya, ya Allah, masukin juga mereka ke surga ya Allah. Mereka senang-senang di sini, berilah mereka juga senang-senang di surga. Kau meninggalkan dunia, kau wafatkan mereka dalam keadaan sudah taubat, sudah dapat taufik, sudah dapat hidayah, sehingga mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, masukkan mereka ke surga. Itu doa lagi Pak. Nabi nggak pernah mencela orang, memaki orang, nyumpahin orang apa lagi? Nggak pernah Nabi nyumpahin, mampus masuk neraka lu, nggak pernah. Nabi tuh kalau orang ada meninggal dunia dalam keadaan dia beriman, nangis, ya Allah, kenapa saya nggak bisa masukin dia ke surga, masukin dia ke Islam, sehingga dia masuk surga nanti di kiamat. Nabi sedih kalau ada umatnya yang masuk neraka. Kita belagu-belagu neraka, seakan-akan kita punya neraka Pak. Biar dia bisa neraka, biar dia mampus supaya masuk neraka. Kita kayak nyumpahin orang tuh seakan-akan kita yang punya neraka Pak. Nabi aja Pak nggak pengen umatnya satu pun jangan sampai umatnya masuk neraka. Makanya Nabi selalu berdoa. Doanya apa? Allahumma idza ya Rabb la aghwa'in finnar. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah ada satupun umatku yang masuk ke neraka ya Allah. Selamatkan umatku semua dari neraka. Nabi itu sedih kalau ada umatnya yang neraka. Kita biar-biar nyumpahin orang ke neraka. Nabi pengennya umatnya semua masuk surga. Makanya Pak, kita jangan sampai nyumpahin orang. Berarti kita nggak punya kasih sayang. Kasih sayang kita nih harus seperti Nabi Muhammad. Sayang sama orang berarti kita doain kebaikan, masuk Islam, dapat hidayah, taubat, mati ke dalam baik, sudah taubat, husnul khatimah, masuk surga. Gitu Pak doanya, masukin dia ke surga. Jadi kita tuh seakan-akan nggak pengen ada orang yang masuk neraka, seperti Nabi Muhammad nggak pengen ada umat yang masuk neraka. Itulah bentuk kasih sayang kita, doain orang dengan kebaikan. Dan terakhir Pak, kisah ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini kerjaannya di pasar buta, tua. Orang Yahudi ini udah buta, udah tua. Kerjaannya tuh ngatain, maki-maki Nabi Muhammad. Dia gak beriman karena dia pas dia dengar ada ajaran Islam yang membawa Nabi Muhammad, dia sangat benci banget sama ajaran Islam dan benci dengan Nabi Muhammad, sehingga dia kerjaannya tuh maki-maki Nabi Muhammad, ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pendusta, Nabi Muhammad pembohong, Nabi Muhammad penyihir, Nabi Muhammad tukang bikin ajaran baru. Pokoknya dia katakan itu, kerjanya di pasar, buta. Kebetulan dia sebatang kara, gembel Pak, gelandangan. Dikasih makan tuh sama orang di pasar,
Kalau ada makanan bekas baru dikasih pengamis. Tapi ada kebiasaan Nabi, walaupun Nabi dikatain, walaupun Nabi dicaci maki, Nabi tiap hari datang. Ngapain datang? Ini orang buta, sebatang kara, didatengin sama Nabi, dikasih makan. Nabi nggak bilang bahwasanya beliau Nabi Muhammad yang dikatain, bukan. Nabi diem, ngasih makannya, tidak memperkenalkan diri, karena dia buta. Nabi Muhammad ngasih makan dia dengan tangannya, disuapin, Pak. Ini orang buta nggak tahu itu yang ngasih makan dia. Nabi Muhammad tidak tahu, makanya dia tetap kepada Nabi, dia tetap dicaci Nabi. Kalau ada orang datang, jangan sampai kau tersesat ya, jangan sampai kau ikut ajaran Nabi Muhammad ya, jangan sampai kau ikut dengan pendusta itu selain dari Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad datang, dia selalu mencaci beliau, karena orang buta ini nggak tahu yang ngasih makan dia itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ngasih makan ke mulutnya dengan suapan yang lembut. Berbulan-bulan, bertahun-tahun Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi yang ngasih makan. Nggak ada lagi, Pak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung datang sama Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kebiasaan Nabi apa sih yang belum saya lakukan? Ada nggak kebiasaan Nabi Muhammad yang belum saya lakukan? Kata Siti Aisyah apa? Ada satu kebiasaan Nabi, yaitu Nabi SAW selalu ke pasar, datang ke orang buta, ngasih makan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung bilang, baiklah, aku akan meneruskan kebiasaan Nabi tersebut. Dia nggak tahu nih, Sayyidina Abu Bakar nggak tahu. Dia tahunya ada orang buta dikasih makan sama Nabi Muhammad dengan disuapin. Datang dia ke pasar, ternyata orang buta itu ada, dan dia kasih makan seperti perintahnya Siti Aisyah. Dikasih makan tuh orang buta tadi. Ternyata pas dia dengar orang buta ini mencela Nabi Muhammad, langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq kayak kesel ya. Kok orang ini mencaci Nabi, padahal tiap hari dikasih makan sama Nabi. Saking kesalnya disuapin makanan sama Abu Bakar Siddiq dengan kasar. Kata orang buta ini, wahai fulan, wahai fulan, sepertinya kau bukan orang yang biasa ngasih makan aku. Kayaknya kau bukan orang yang biasa datang nih. Pasti kau orangnya beda. Kemana orang yang biasa datang kepada aku kasih makan? Orang buta kan nggak tahu itu sebelumnya Nabi Muhammad yang ngasih makan. Kata ini Siddiq Khalifah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, betul, saya bukan orang yang biasa yang ngasih makan kamu. Yang ngasih makan kamu kemarin-kemarin, sekarang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Enggak, bilang sama orang, meninggal dunia, pantesan kau menyuapin aku dengan kasar. Sebelumnya orang yang biasa ngasih makan aku menyuapin aku dengan lemah lembut, bahkan dengan makanan yang halus. Kata Abu Bakar apa? Ketahuilah, sesungguhnya yang meninggal dunia itu yang telah ngasih makan engkau tiap hari adalah orang yang kau caci maki tiap hari. Langsung dia kaget, betul kan? Yang tiap hari ngasih makan aku adalah yang sering aku caci maki itu Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, betul, beliau yang tiap hari ngasih makan engkau, yang tiap hari kau caci, engkau maki, beliaulah yang ngasih makan engkau tiap hari. Langsung ini saya Yahudi, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia nangis, dia nyesal. Ya Allah, ternyata setiap hari aku dikasih makan sama orang yang mencaci maki tiap hari. Langsung dia nangis, wahai Tuhan, sekarang juga aku pengen datang ke kuburannya, aku pengen syahadat, aku pengen minta maaf, aku pengen masuk Islam, aku pengen ikut ajarannya. Langsung nih Yahudi nangis, tersungkur, mengucap syahadat, masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara dia tahu Nabi Muhammad begitu lembut, ramah-ramah, dan kasih sayang sama dia, karena dia dikasih makan tiap hari. Ya Allah, kalau kita coba
Kita di setiap hari kita dikatain Pak. Kira-kira tuh kita arahin Pak. Kita sambut, kita sumpahin Pak. Nabi Muhammad enggak Pak. Kasih sayang Nabi itu sangat besar kepada umatnya. Satu lagi, Nabi tiap hari dimudahin kalau mau ke masjid sama satu pemuda. Pemuda itu tiap hari dimudahin. Tiap sebelum mudahin, pas Nabi Muhammad datang ke masjid, pasti pas dari lewat rumahnya dimudahin dari atas. Rumahnya tingkat dia orang, mudahin Nabi tiap hari. Pas satu hari Nabi Muhammad ke masjid, nggak pernah ada yang mudahin Nabi. Nabi tanya sama sahabat, wahai sahabatku, ini orang yang mudahin saya kemana? Tiap hari mudahin saya, sekarang nggak mudahin saya lagi. Kata sahabat, wahai Rasulullah, ini orang Yahudi. Dia emang tiap hari mudahin kamu karena dia benci dengan kamu. Sekarang dia sakit lagi. Apa Nabi bilang? Sekarang juga kita bawa buah-buahan, kita tengokin dia. Sekarang juga kita tengokin dia karena dia sakit, tidak bisa meludahin saya. Pas Nabi Muhammad datang, ya Allah, itu orang kaget. Siapa di rumah? Kata Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Dia kaget. Ya Allah, mau ngapain? Mau jaga engkau lagi sakit. Langsung itu pemuda malu. Ya Allah, tiap hari saya ludahin, kau menengokin aku sakit, kau menjenguk aku. Tidak ada saudaraku, tidak ada temanku, sahabatku yang menjenguk aku. Ternyata kau orang pertama menjenguk aku. Padahal aku ludahin tiap hari. Langsung orang Yahudi ini masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara ditengokin sama Nabi Muhammad, dijenguk kan dia sakit. Padahal dia tiap hari ludahin Nabi Muhammad. Ya Allah, kita tiap hari ada yang ludahin Pak. Kira-kira itu masalah sakit, kita nanyain nggak? Ya Allah, kemana tuh orang? Kita sumpahin Pak, supaya kita nggak didulain lagi. Tapi Nabi Muhammad kasih sayang yang begitu besar. Mudah-mudahan kasih sayang kita nih kepada semua makhluk Allah berikan kasih sayang kepada kita masuk ke dalam surganya Allah dengan sebab rahmat kita, kasih sayang kita kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nanti ada yang belum paham, kami persilakan bertanya. Ala hadiniyah wa lakul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi tahkina wa fi ahlana wa qalabat lana fi dina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasri fi ridha wa la tu'adna wa la sirra wa la tu'adna ma khalaqana min sawasa wa ahdina Allah wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Kalau ada di antara yang mau bertanya, kami persilakan. Iya, silakan. Iya, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian Pak Ustaz di awal tadi bahwa pelaku itu kan sudah luar biasa maksiatnya. Hanya dengan memberikan air pada anjing itu Allah bisa mengampuni semua dosa-dosanya. Yang ingin saya tanyakan, kalau ahli maksiat mendengar cerita ini, ya lanjut maksiatnya, toh nanti saya berkebaikan sedikit, saya juga bisa masuk surga. Nah, bagaimana nih berdapat seperti ini, Pak Ustaz? Iya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Kita perhatiin ya, Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Nanti kita buat tuh Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, yang sudah banyak maksiat dan dosa-dosa, yang sudah terlalu banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah. Allah manggil kita nih orang yang banyak maksiat. Siapapun yang sudah banyak maksiat melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah akan mengampuni semua dosa kalian kalau kalian tidak berputus asa dari rahmat Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya Allah. Orang yang maksiat dipanggil sama Allah bukan pengen yang sudah neraka, bukan. Wahai ahli maksiat, wahai orang-orang, wahai hamba-Ku yang melampaui batas, sudah banyak dosa, datanglah kepadaku, jangan putus asa. Maksudnya apa? Sebejar-bejarnya dia, sebenar-benarnya dia, sebanyak-banyaknya maksiat dia, kalau tidak menyebutkan Allah, masih ada harapan Allah ampuni dosanya. Kapan dia tidak dapat ampunan? Ada dua. Kapan seseorang hamba tidak dapat ampunan? Ada dua keadaan. Yang pertama, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah tetap menerima taubat hamba selama belum tenggorokannya arwahnya belum dicabut sampai tenggorokan. Kalau bisa sampai tenggorokan belum dicabut, nggak bisa taubat lagi, nggak dapat ampunan lagi tuh. Kita nih udah dicabut ruhnya, udah sampai kerongkongan, baru ya Allah saya pengen taubat. Udah dicabut nyawanya sampai kerongkongan, dikit lagi mati, baru taubat, nggak diterima taubatnya. Itu pertama ya. Karena apa? Karena dia udah lihat malaikat mencabut nyawa. Dia pas mau wafat udah lihat malaikat pencabut nyawa. Jadi pasti taubat. Jadi taubat seperti itu pas dia dicabut nyawa nggak diterima. Yang kedua, kapan taubat seseorang diterima? Sebelum matahari terbit dari barat. Ya. Hatta tatu asyamsu min maghribiha. Sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan terbit dari mana? Timur. Nanti ada waktunya matahari terbit dari barat, semua taubat hamba nggak diterima lagi karena sudah mau kiamat. Tuh, ada dua keadaan ya. Jadi siapapun dia, kalau dia masih beriman kepada Allah, entah itu pelacur, entah itu pemabuk, entah itu penzina, entah itu orang yang kecanduan narkoba, entah itu siapapun, selama beriman masih ada harapan dapat ampunan dan dapat diterima taubatnya selama dia tidak menyekutukan Allah dan selama belum kiamat dan selama belum dicabut ruhnya sampai tenggorokan. Jadi gimana dong? Nanti ahli maksiat dengar ceramah pelacur ini malah pengen terus-terusan maksiat karena apa? Dengan ngasih makan anjing aja bisa dapat ampunan. Maksudnya gini, Nabi ceritain gini bukan berarti kita berangan-angan panjang umur, maksiat terus nanti juga taubat kita diterima. Kalau Nabi bilang gini, nanti ahli maksiat terus-terusan dong. Nabi ceritain gini untuk menyemangati kita, untuk memberikan kita motivasi, jangan putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Jadi perasaan kita gini, jangan putus asa dari rahmat Allah dan jangan putus asa dari ampunan Allah. Bisa jadi besok kita meninggal dunia.
Karena umur gak ada yang tahu. Umur kita kan gak ada yang tahu. Jadi jangan berangan-angan panjang umur menunda taubat. Jangan. Tapi secepatnya taubat. Selama kita masih pengen taubat, secepatnya taubat. Siapa tahu besok meninggal. Jadi jangan kita berangan-angan panjang umur. Intinya Nabi cerita tentang pelacur ini agar kita jangan putus asa, jangan pesimis. Jangan pesimis. Allah tuh Maha Pengampun. Dosa-dosa kita sebanyak apapun bisa diampuni sama Allah. Selama kita pengen taubat, pengen berbuat baik, itulah ampunan Allah datang. Jadi ahli maksiat ini suruh ngaji gini. Jangan sampai dia berangan-angan, besok ada waktu taubat, besok ada waktu taubat. Ini pelacur dikasih minum anjing, dia dapat ampunan, mati husnul khotimah dengan sebab apa? Dengan sebab Allah kasih dia taufik, hidayah, dengan berkat dia sadar. Jadi dia sadar nih. Allah kalau kasih taufik dan rahmat, Allah kasih taufik dia sadar. Dengan sadarnya itu Allah berikan dia kesadaran, dia taubat. Mudah-mudahan dengan sebab inilah ahli maksiat taubat, ahli pelacur taubat, ahli mabuk taubat, ahli narkoba taubat, gitu Pak. Kalau juga cerita gini tanpa maksiat, berarti dia tidak dapat taufik dari Allah. Malah berangan-angan, besok gue juga ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, gue dapat ampunan. Bukan seperti itu maksud Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ceritain gini supaya kita jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Berbuat baik sekecil apapun, kita berbuat baik kepada siapapun, kepada makhluk apapun, kepada binatang pun, bahkan kepada hewan, binatang, tumbuhan, manusia, semua Allah berikan, Allah terima, Allah kasih pahala. Ya Bojia, kalau Nabi Muhammad cerita gini berarti jangan salah sangka. Oh, Nabi Muhammad aja cerita begini, berarti nanti ahli maksiat keenakan dong. Umur gak ada yang tahu. Kita ahli ibadah, ditutup akhir umur kita belum tentu dengan husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kita kan minta husnul khotimah, ya Allah biha husnul khotimah. Tapi kita jangan menyepelein ahli maksiat. Siapa tahu dia taubat, siapa tahu nanti dia dapat ampunan gara-gara sedikit dapat taufik taubat. Jangan nyepelein siapapun, walaupun dia ahli maksiat, gitu ya. Maksudnya jangan kita nyepelein siapapun, meremehkan siapapun, memandang sebelah mata siapapun. Bisa jadi walaupun dia ahli maksiat, dia dapat ampunan gara-gara dia sebelum matinya taubat. Kita yang ahli ibadah toto maksiat, naudzubillah min dzalik. Akhir umur kita maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat, naudzubillah min dzalik. Akhirnya kita minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya, begitu Bu Haji ya.